Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan HTTP request pada Flutter, di mana kita akan mengambil data dari internet, terutama dengan API. Nah, langsung saja ya. Di sini saya sudah membuat sebuah project Flutter, project sederhana, hanya menampilkan Hello World. Nanti akan kita implementasikan di project kita. Nanti data dari API itu akan kita tampilkan ke dalam sebuah list view ya. Oke, langsung saja teman-teman masuk ke dokumentasinya si Flutter. Masuk saja flutter.dev, kemudian pilih dokumentasi. Setelah itu masuk ke bagian sample and tutorial, pilih di bagian cookbook. Oke, scroll ke bawah, teman-teman masuk saja ke bagian networking, pilih bagian fetch data from the internet. Selanjutnya, karena kita ingin mengambil data menggunakan HTTP request, kita pakai package yang namanya HTTP. Nah, nanti teman-teman install saja ya. Nanti linknya saya sertakan di dokumentasi, yaitu masukkan ini ke dalam dependency, ke dalam fastpack YAML. Nah, kita copy saja ya. Kita masuk ke dalam fastpack YAML, kita masuk ke sini, kita enter, kita paste, simpan. Oke, selanjutnya setelah itu nanti kalau ingin menggunakan import ini ya, kemudian masukkan permission karena kita menggunakan internet. Masuk saja ke dalam ini ya, Android, kemudian app, src, main. Nah, kemudian masuk ke dalam Android manifest. Pastikan saja sebelum tag application. Jangan lupa kita save. Oke, kita kembali lagi ke tutorialnya. Selanjutnya, ini nanti bagaimana cara membuat request ya. Bikin sebuah function asynchronous, kemudian kita lakukan perintah http.get. Karena kita pakai metode get untuk video kali ini ya. Oke, selanjutnya kita bikin mapping data ke dalam sebuah class. Nanti respons dari HTTP ini adalah JSON. Nanti kita mapping ke dalam sebuah kelas ya, kelas model. Nah, oh ya, sebelumnya teman-teman pastikan menentukan API mana yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan bantuan dari Mock API. Ini adalah situs dummy API yang menurut saya sangat powerful. Kita tinggal bikin resource-nya apa, nanti kita bikin atributnya apa, selanjutnya nanti dia akan bikinkan metode secara otomatis, ada get, post, put, dan delete. Nah, teman-teman bebas mau pakai apa. Mungkin tutorial Mock API ini bisa saya sertakan di video yang terpisah. Nah, oke, nanti kalau di method get ya, tinggal masukkan aja URL-nya apa, kemudian endpoint. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kita akan menampilkan data ini ke dalam sebuah Flutter ya, menggunakan list view spirit. Oke, next. Ini biar lebih cepat kita copy saja. Nanti kita ganti atributnya sesuai dengan data dari API yang tadi. Oke, kita masuk ke libdat ya, Kita bikin file baru di sini, model.dart. Kita paste saja di sini, kita sesuaikan ya sama atributnya kita. Ini ada title sama konten dan juga ada ID. Kita masukkan. Oke, lanjut kita save aja. Ini bebas sih, optional, teman-teman bisa pakai atau enggak. Cuman saran saya tetap dipakai karena itu sangat membantu sekali. Oke, selanjutnya ini adalah mengelola response-nya, response code, karena di sini ada kita ngecek ya, dia response statusnya apa. 200 itu oke ya. Jadi kalau habis di request itu, habis diambil, dia masukkan ke dalam variabel response, nanti responsnya itu dicek statusnya apa. Kalau 200 baru dia nge-return datanya. Buat teman-teman yang belum tahu response status code itu berapa saja, teman-teman masuk aja di developer.mozilla.org, nanti teman-teman cari bagian HTTP response, atau nanti linknya ini saya sertakan di deskripsi. Nah, di sini banyak sekali ya, 100, 101, nah ini 200 oke artinya, dan lain sebagainya. Oke. Langsung saja kita terapkan ya. Kita masuk ke program kita buat kelas baru namanya repository.dart. Nah, nanti kita bikin kelasnya di sini, kita bikin ya kelas repository. Kemudian kita bikin base URL. Ya, jangan lupa URL-nya adalah sama seperti yang API teman-teman. Kita copy aja URL-nya, kita masukkan ke dalam sini. Oke. Kalau kita bikin sebuah function asynchronous ya, kita beri nama
fungsinya get data sinkronus karena kita ngambil datanya butuh waktu ya. Nah, lalu baru kita masukkan ke dalam try karena kita akan nangkap kalau terjadi error, mungkin koneksi internet dan lain sebagainya. Kalau ada error, kita print errornya. Oke, kita bikin variabel response ya. Response kemudian sama dengan await, kita tunggu hasilnya. Kemudian kita import HTTP ya, karena kita diwajibkan import untuk menggunakan package ini. Ini kita copy, kemudian kita paste di bagian atas sendiri. Oke, nanti kita gunain HTTP-nya http.get ya, karena kita menggunakan method get. Kemudian URL-nya jangan lupa panggil URI-parse ya, kemudian masukkan base URL-nya. Oke, kalau sudah titik koma ya, kemudian kita cek responnya dot status code-nya itu sama dengan 200, maka kita return datanya. Sorry ini kurung. Oke, kita return response. Sorry, kita encode dulu datanya ya, pakai JSON encode. Ini encode response.body. Oke. Oh iya, kita kan udah bikin kelas tadi ya, bikin kelas. Jadi nanti data JSON ini yang data ini nanti kita modelkan ke dalam sebuah kelas. Datanya nanti dalam bentuk sebuah kelas ya. Oke. Sebenarnya kita bikin variabel iterable. Jadi untuk memapping datanya ya, ini kita paste ke sini. Oke. Oh ya, ini sorry bukan encode tapi ini decode ya. Decode. Oke. Nanti kita akan buat sebuah list dari model kita. Buat list dari model ini ya. Oh, ini kita belum ganti ya, sorry. Ini kita ganti misal karena dia block, kita jadi dia block. Oke, kita save ya. Ini nanti kita akan buat list block. Kita buat variabel di sini. List block ya. Oke, kemudian IT ini kita mapping ya, iterable-nya. Kita masukkan si users.from JSON ya. From JSON ya. Kemudian di sini to list. Oke. Jangan lupa ini kita kok user ya. Block. Oke, ini kita import bloknya. Import ini ya. Oke. Baru yang kita return adalah si bloknya ini. Kita paste. Nah, nanti dia akan mengembalikan sebuah data berupa list model block. Oke. Jangan lupa kita simpan ya. Oke, selanjutnya kita ke dalam main.dart. Jadi kita panggil dia di sini ya. Oke, kita bikin dia di sini ya. Kita lihat hasilnya di sini nanti. Kita bikin sebuah variabel di sini, list user, ya, block. Kemudian kita beri nama dia list block. Oke. Ini kenapa? Oh, kita set defaultnya kosong dulu. Kemudian kita init state ya. Kita panggil juga repository ya. Repository sama dengan repository. Oke. Kemudian baru kita panggil nanti di sini. Kita bikin function untuk get datanya dulu ya. Karena dia asinkronus. Sorry. Get data ya, kemudian asinkronus, async ya, kemudian isinya adalah kita isikan list block dengan await, ambil dari data repository dot get data. Oke.
Lalu kita panggil getData ke initState. Jadi ketika aplikasi kita dijalankan, dia memanggil sebuah connect ke API. Oke, kalau sudah kita simpan ya, kemudian kita buat list view-nya ya. Di body ini kita bikin sebuah list view aja. List view pakai separate. Kita ingin ada apa namanya? Pembatasnya ya. Item buildernya ini konteks, kemudian index. Ini ke sini, kemudian ininya juga sama. Item count ini kita total ini list blocknya. List block.length. Kemudian total buildernya ini konteks, index. Oke. Dia kita return sebuah divider ya. Pembatasnya apa ini? Oke. Kemudian ini juga kita return. Kita return container. Result-nya sementara kita pakai teks ya. Sementara ini. Kemudian isinya adalah index. Pakai list ya. Kepotong. Isinya adalah list block ya. Kemudian di sini index. Kemudian dot. Kita pasang dia title-nya dulu. Jangan lupa titik koma. Ini ada error. Sepertinya ini kelebihan ya. Oke. Coba kita save. Kemudian kita restart ya. Coba kita restart. Kita lihat di debugnya. Kenapa dia nggak mau muncul. Sepertinya salahnya di model ini bukan integer ya. Ini harusnya string. Kalau kita lihat di response API-nya, dia string semua. Ini juga string. Oke, kita simpan ya. Kita balik lagi, kita refresh. Kita lihat. Oh iya, sorry, ini sepertinya kita belum sesuaikan ya yang ini. Yang ini belum kita ganti juga. Ini harus diganti juga dengan konten ya. Coba kita simpan. Samakan dengan yang ini. Coba kita restart lagi. Kita lihat debugnya. Masih gak mau muncul ya. Coba kita print response ininya ya. Response body-nya kita coba print. Dia udah mau nangkap datanya atau belum. Kita refresh. Oh, dia udah mau muncul ya. Udah bisa apa namanya? Udah bisa ngambil data dari API. Tuh, dia udah bisa ya. Sepertinya ini memang harus di set state sih. Jadi coba kita di sini pasang set state. Kita simpan ulang ya. Coba kita refresh lagi. Nah, oke, dia udah berhasil muncul ya. Nanti teman-teman bisa coba praktekin sendiri. Cuman secara sederhana begitulah cara menampilkan data melalui list. Nah, ini nanti isinya bisa teman-teman sesuaikan ya. Ini saya contohkan, hanya saya tambahkan title. Bisa juga ditambahkan nanti konten atau dan lain sebagainya. Mungkin untuk tutorial ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.